Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Salam persaudaraan dari saya untuk saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kemarin ada beberapa sejumlah cuplikan video saudara ya yang sangat memanas di mana di Banyuwangi saudara ya. Jadi di Banyuwangi ini sangat memanas. Jadi titik permasalahannya itu gara-gara siapa? Gara-gara Syekh bin Abdul Qadir Asegaf ya. Di sini ada beberapa cuplikan video. Kita simak terlebih dahulu, nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Yang kami hormati yang berada di Kabupaten khusus Komisi 1, satu kali banyak dari sahabat saya Pak Yudin dari pemerintah daerah yang wakili Pak Askom, Pak Bram, Kesbram, dan Kesra, pengurus BWI, pimpinan daerah BWI Kabupaten Banyuwangi, dan teman-teman Laskar yang mewakili. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Bram selaku Askom. Tadi Pak Bram menganalogkan atau memberikan perumpamaan bahwa doa orang yang mazlum itu pasti dijawab oleh Allah dengan menceritakan kisahnya Gus Miftah. Cuman tolong digarisbawahi, dalam konteks ini Syekh Abdul Qadir Asegaf itu bukan mazlum Pak, justru yang zalim. Tolong dicatat, justru Syekh Abdul Qadir Asegaf itu yang zalim. Apa buktinya? Satu, syair penyemangat perjuangan NU yang namanya Yahlal Waton itu pernah diajukan hak paten, diakui oleh Habib Syekh, diklarifikasi setelah ketahuan publik. Sebelum ketahuan publik ini sudah diajukan hak paten. Itu yang pertama. Yang kedua, masih sama syair Yahlal Waton yang merupakan lagu manas memberikan semangat perjuangan NU untuk memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu juga dimanfaatkan oleh Syekh Abdul Qadir Asegaf pada saat konser di Malaysia, yang mana dalam syair Yahlal Waton di situ ada kalimat Indonesia Binati, Indonesia dalam negeriku, dirubah menjadi Malaysia Binati. Untuk beriman. Nah, yang ketiga, dalam beberapa konser Habib Syekh mengatakan merubah syair pada bulan yang katanya Rizik adalah gurunya NU, Rizik adalah idolanya NU. Sejak kapan Pak NU berdiri tahun 1926? Rizik itu lahir tahun berapa? Yang kedua, selama ini jangankan memberikan kontribusi, jangankan memberikan nilai atau memberikan semangat perjuangan kepada NU, justru Riziklah yang telah mencela, mencaci maki tokoh dan idola NU Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, saya yakin dalam konteks ini yang disampaikan oleh Pak Bram tadi, Syekh Abdul Qadir Asegaf adalah yang zalim, bukan yang mazlum. Selanjutnya, para bapak ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kami berharaplah pada pemerintah daerah untuk bersikap bijak Pak. Jangan diutak-atik lagi. Jangan kami dari kelompok yang kontra lalu disuruh legowo. Tolong Pak, sampaikan kepada murid juga harus legowo. Mereka harus belajar kepada kami. Kenapa? 3 bulan yang lalu Pak, kami mengadakan kegiatan seminar dan sholawatan yang kebetulan mendatangkan Kiai Iman
dan rombongan yang kebetulan adalah figur atau tokoh yang kontra alami. Hanya 20 orang dari Muhyiddin, karena di-backup oleh Banda, Pak. Mereka diperhatikan, mereka diakomodir, kami diintimidasi, kami digeser. Saya bertanggung jawab yang saya ngomong, karena saya pelaku, Pak. Ya. Akhirnya apa? Kami juga legowo. Tidak boleh tampil di sholawatan, kami legowo. Oke, di ruang tertutup. Yang kedua, pada saat pelaksanaan, Pak, banner gambarnya Kiai Iman itu ditutup. Kami legowo. Siapa yang mohon maaf? Bukan berarti kami takut, Pak. Demi Allah, pada saat kegiatan sholawatan ada satu mobil, Pak, yang di dalamnya isinya semua sajam yang sudah disiapkan oleh laskar. Untung, Pak, ketahuan kami, demi Allah, karena kebetulan, Pak, 700 pengamanan saya yang briefing, saya yang mengisikan. Ketahuan satu mobil semua sajam. Saya tanya, kenapa bawa sajam? Karena ini sudah pelecehan, gambarnya Kiai Iman ditutup. Kami rekomendasi dari Polres, Pak, jam 3 diberikan, besok siang diminta, kami diajak rakor lagi 2 kali, kami legowo. Nggak ada, Pak, istilahnya laskar takut sama Muhyiddin, tidak ada. Tolong dicatat. Tapi kami demi menjaga kondusivitas Kabupaten Banyuwangi, oke, kami legowo. Yang penting Kiai Iman tetap hadir. Waktu itu diperbolehkan. Terus selanjutnya kami lebih memprihatinkan lagi pada saat pelaksanaan. Masya Allah, kami dikepung oleh aparat, seolah-olah situasinya betul-betul tidak kondusif, seolah-olah situasinya betul-betul mencegah, dan di tengah-tengah kami ada teroris. Padahal kami sampaikan, kami sudah siapkan pengamanan internal 700 sampai bawah saja semua. Tapi okelah, kami tetap legowo. Mungkin ini bagian dari SOP pengamanan untuk menjaga stabilitas keamanan Kabupaten Banyuwangi. Kami legowo. Tolong Pak Ram, sampaikan salam hormat saya kepada para pemimpin. Kami tahu kok siapa pemimpinnya itu. Ya, belajar legowo. Terus yang ketiga, sebenarnya pertanyaannya kan mudah. Sebenarnya pemerintah daerah ini menghendaki Banyuwangi kondusif apa tidak? Kalau menghendaki kondusif, refleksi tetap jalan. Bila perlu lebih dibiarkan lagi, Habib Syekh usah datang, selesai. Kalau mau kondusif, kalau tidak, Pak, mohon maaf. Hari ini untuk urusan Habib itu, Pak, bukan hanya masalah sholawatan saja, tetapi sudah menyangkut nasab, karena klan Ba'alawi mengaku sebagai mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menyebut-nyebut nama Nabi, ini sudah menyangkut keyakinan. Kalau sudah ngomong keyakinan, Pak, arahnya iman keimanan. Kalau sudah ngomong iman, orientasinya cuma satu, jihad atau sahih. Oleh karena itu sekaligus mohon maaf apabila saya selama ini tidak pernah ngomong kasar. Saya tidak pernah ngomong keras, tapi lelah Pak saya, Pak. Ini rumah saya, Pak, ujung paling selatan, Pak. Ini kok tidak clear. Mau tinggal apa sih susahnya? Jadi sekali lagi, pertanyaan saya cuma satu, pemerintah daerah kepingin atau menghendaki Banyuwangi kondusif atau tidak? Kalau menghendaki kondusif, harusnya apa? Refleksi akhir tahun silahkan digelar semaksimal mungkin, tapi tidak usah mendatangkan Habib. Tapi kalau tetap mendatangkan Habib, sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi menghendaki Banyuwangi tidak kondusif. Karena apa? Sekali lagi, kami mewakili teman-teman laskar. Ini masalah keyakinan, ini masalah iman. Kalau iman sudah cukup, orientasinya cuma satu, jihad atau syahid. Terima kasih. Mohon maaf apabila kata-kata yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi saudara ya. Bagaimana? Memanas kan? Tadi sudah dijelaskan ya, panjang lebar ya. Sudah dijelaskan secara detail, secara rinci apa sih sebenarnya kesalahan dari Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf ya. Walaupun katanya Muhyiddinnya itu banyak katanya. Muhyiddin Ba'alawi itu katanya banyak.
di Banyuwangi itu. Tapi apa? Kata beliau tadi menjelaskan, kalau ingin Banyuwangi itu kondusif, syaratnya satu, jangan pernah mendatangkan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf ya, untuk berceramah di Banyuwangi. Kalau mau sholawatan atau mau mengadakan pengajian, masih banyak kiai-kiai lokal ya. Kiai-kiai yang di Banyuwangi itu banyak. Kiai-kiai Nusantara di Banyuwangi banyak ya. Jadi nggak usah katanya undang-undang orang seperti Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Ya emang banyak sekali ya kontroversinya, saudara. Syekh bin Abdul Qadir Assegaf pernah mengatakan, katanya Rizik Syihab itu adalah gurunya NU. Dan Rizik Syihab itu, kata Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, mengatakan kalau Rizik Syihab itu adalah idolanya NU. Sedangkan kita semua tahu guru-guru dari Nahdlatul Ulama itu siapa saja. Bahkan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama itu siapa saja, kita semua tahu. Tapi yang lucu lagi, saudara, orang-orang seperti orang-orang Ba'alwi yang tidak tahu bagaimana sejarah perjuangan berdirinya Nahdlatul Ulama, sampai Nahdlatul Ulama memiliki dua laskar perjuangan, yaitu yang pertama adalah Laskar Hizbullah dan juga Laskar Sabilillah, yang pada saat itu tugas pokok dan fungsinya adalah untuk melawan penjajah Belanda, saudara. Kita tahu itu kan. Yang jadi pertanyaan sama kita, dalam sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, apa peran Ba'alwi itu, saudara? Tidak ada peran Ba'alwi dalam sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Apalagi kalau seandainya orang yang bernama Syekh bin Abdul Qadir Assegaf ini mengatakan Rizik adalah gurunya NU, dan mengatakan juga katanya Rizik adalah idolanya NU. Ini kan sangat-sangat bertentangan, saudara. Ya kita wajar kalau seandainya warga Nahdien yang ada di Banyuwangi menolak keras ya kedatangan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Bahkan para warga Nahdien siap katanya jihad dan juga syahid, saudara. Di sini juga, saudara, ada salah satu warga Nahdien juga, saudara. Beliau salah satu ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi. Beliau siap untuk menurunkan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, saudara. Kalau sampai pemerintah masih mengizinkan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf untuk berceramah dan juga bersolawat di Kabupaten Banyuwangi. Ini, saudara, cuplikan videonya. Mari kita tonton dan kita simak bersama-sama. Nanti kita tanggapi ya, saudara. Ini dia. PKL siap menurunkan 1.600 orang. Nanti akan kita hadir ke arena, kita turunkan secara paksa Habib Syekh dari panggung dan kita usir dari bumi Blambangan. Berarti akan membawa masa, Haji ya? Ya. Ketika hari nanti akan membawa masa banyak ya berarti. Ya, untuk bisa menurunkan itu. Iya, sekarang ini ada pasukan yang sudah kemarin kita beat, itu sudah siap. Insya Allah ini ada tambahan-tambahan lagi. Ini dari kelompok PKL juga akan beserta ikut. Ya, nanti kita tunggu, nanti kumpul di titik. Hari ini kan apa masih di Maron atau di Pindad, tetap di mana ada area digelar, kita akan hadir di sana. Oke, terima kasih. Kenapa Habib Syekh, Haji? Ya. Kendalanya apa? Habib Syekh ini kok Saya kira gini, sampai bisa mengikuti lewat medsos. Jadi mereka itu ada perjuangan Wali Songo adalah menghentikan aksi dan gerakan para kelompok-kelompok Robito Alawiyah yang ada di Indonesia, termasuk Habib Syekh ini telah kurang ajar, telah melencengkan hak-hak daripada asetnya Nahdlatul Ulama. Bahkan yang paling terakhir Yalawaton dinyanyikan di Malaysia, narasinya diganti dengan bahasa Malaysia. Padahal Yalawaton itu bahasa Masyari dulu itu untuk Indonesia, bukan Malaysia. Ini kan dilencengkan, ini kan sudah kurang ajar. Mereka datang ke sana itu dibayar, dibisniskan. Sementara Mbah Wahab Hasbullah dulu bikin Jalal Waton ini untuk semangat perjuangan bagi kaum putri khususnya warga Nahdlatul Ulama. Tapi sekarang
dilencengkan untuk bisnis kan diundang. Di sini aja ratusan juta biayanya. Ini yang kita tidak terima. Mendingan uang ratusan juta kan dibantukan kepada yayasan-yayasan yatim piatu, pondok pesantren, anak-anak yang terlantar, kaum koro. Ya, ini kan berarti PKL. Nah ini untuk membiayai turunan daripada penjajah. Jadi Pak Alawi dulu di tahun sebelum kemerdekaan itu ada semua itu didatangkan dari Belanda datang ke Indonesia, dan sekarang ini termasuk di Banyuwangi ini ada namanya tahun 18 sekian itu anaknya Belanda ada namanya Letnan Asegaf. Nah, jadi Asegaf ini ada lagi yang Bawasir dan lain sebagainya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kami tidak menerimakan karena telah mereka merusak sejarah NKRI, sejarah NU, terhadap keberadaan tokoh-tokoh pahlawan itu dirusak semua. Nah, sementara ini datang ke sini kok dibiayai oleh APBD, diundang sama bupati yang kemarin kita usung bersama-sama. Saya kan sangat kecewa. Saya ikut mendukung kemenangan dari ibu-ibu ini. Saya dengan kelompok saya, karena saya kepingin, karena bupati ini lawannya adalah kelompok yang didukung oleh Muhyiddin. Makanya kami dengan kelompok saya arahkan termasuk dari ini ketua PKL, ayo dimenangkan bupati dengan cara. Alhamdulillah ini sudah menang, aspirasi kami tidak diindahkan oleh beliau. Kan keterlaluan. Makanya tetap saya nanti setelah tanggal 31 awal bulan Januari 2025 saya akan laporkan pada KPK atas pelanggaran-pelanggaran yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hidup ya Kang. Saya tahu persis karena saya 10 tahun memimpin anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi. Jadi LPG yang dibuat untuk kegiatan khususnya kegiatan refleksi tahun baru itu banyak yang diselewengkan. Dan ini format tinggal nunggu yang terakhir ini. Kalau sudah dilakukan berarti kan kejahatan telah terjadi. Makanya akan saya masukkan format ini, saya laporkan bersama-sama dengan tahun-tahun refleksi yang lalu. Adakah saran Pak Haji selain kalau tidak mengundang Habib itu, sarannya dari pejuang Wali Songo itu mengundang? Silahkan, sholawatan itu ada kewajiban bagi umat muslim, termasuk saya. Saya sehari semalam sholat 5 waktu, itu wajib minimal membaca 2 kali sholawat. Kalau sholat itu nggak membaca sholawat, maka sholat itu nggak sah. Jadi silakan dibesarkan, tapi jangan menghadirkan Habib Syekh. Kan banyak kiai-kiai lokal dari Jakarta, Provinsi Jawa Timur, di Banyuwangi itu loh. Kiai Gopar itu Rogo Jambi. Masa orang Banyuwangi kurang nggak kenal, kan senang. Pakai itu aja. Dia ngomong sama, kasih 10 juta, wow bermanfaat untuk membangun pondoknya. Kalau ini kan ratusan juta, Syekh nih. Anggarannya berapa sih terindikasi? Ya, secara detail saya belum melihat, tapi yang jelas tuh ratusan juta, di atas 500. Ada seruan mungkin untuk warga Nahdlatul Ulama, Pak Haji, terkait malam tahun baru nanti? Ya, saya harapkan tidak usah datang. Para pencinta-pencinta selawat yang sekarang drop-dropan, mohon maaf khusus untuk tanggal 31 besok ini untuk peringatan akhir tahun, saya harapkan jangan datang. Kalau dipasangkan datang nanti akan berbenturan dengan kami. Betul. Kami datang dengan pasukan kami, intinya bukan ngobrak-ngabrik sholatannya, tapi kita memaksa menurunkan Habib Syekh dari panggung. Sholat makanya ngundang aja ulama-ulama lokal. Sholawatan monggo dibesarkan, kami PWI dan Laskar akan ikut bergabung. Silakan diperingati akhir tahun 2024 dengan meriah. Kami siap mendukung. Tapi kalau yang datang itu Habib Syekh atau Habib lainnya, kita akan melak dengan cara-cara kami. Ini terakhir sudah. Jadi aksi hari ini terakhir. Berarti yang ketiga nanti action di lapangan. Oke? Ya, warga mudah-mudahan saya mohon kepada Allah agar supaya warga masyarakat Banyuwangi yang sehari ini masih menjadi mukibin, segera dibuka hati nuraninya, diingatkan, disadarkan untuk kembali kepada kita. Kita itu merdeka, di alam merdeka. Lahir dari orang tua yang sudah merdeka, kok sekarang mau jadi muhibin, jadi anteknya Habib. Ini kan sangat ironis. Nah, kalian sudah mendengar dengan sendirinya. Tadi itu adalah pernyataan secara langsung dan terbuka, disaksikan oleh masyarakat banyak. Oleh siapa?
Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyuwangi, saudara. Akan diturunkan secara paksa Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari panggungnya, saudara. Emang harus seperti itu, ya. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah wajar marah besar kepada siapa? Kepada Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Yang pertama, walaupun kemarin ya Ketua PCNU Demak itu pernah berkata apa? Warga NU yang terdaftar di PWILS harus dievaluasi, padahal dia sendiri ya yang harus dievaluasi. Semua tahu kan? Kebanyakan warga Nahdliyin itu masuk di dalam Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Karena apa? Karena kan kita tahu sanad keilmuan dari NU atau sanad keilmuan dari Nahdlatul Ulama itu kepada Wali Songo. Dan kita juga tahu nasab para pendiri Nahdlatul Ulama itu kepada Wali Songo. Wajar dong kalau warga Nahdliyin yang akal pikirannya cerdas, yang akal pikirannya tidak terprovokasi dan tidak terdoktrin, sudah jelas pasti masuk dan membela Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, saudara. Beliau tadi terang-terangan akan menurunkan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf secara paksa. Kalau seandainya pemerintah masih mengizinkan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf untuk berceramah atau bersolawat di Banyuwangi, jangan salahkan kalau nanti situasi di Banyuwangi tidak kondusif, saudara. Kalau situasi di Banyuwangi ingin kondusif, syaratnya satu, jangan pernah sekali-kali mendatangkan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Kabupaten Banyuwangi. Itu pernyataan-pernyataan dari masyarakat Banyuwangi, saudara. Warga Kabupaten Banyuwangi resah kalau seandainya Syekh bin Abdul Qadir Assegaf itu datang ke Banyuwangi. Silakan, itu keputusan ada di tangan pemerintah yang mengundangnya, saudara. Kalau kata saya pribadi, daripada warga dan masyarakat tidak kondusif, lebih baik jangan pernah sekali-kali mendatangkan ya seorang Ba'alwi yang ingin mencoba merusak sejarah Nahdlatul Ulama, apalagi merusak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin cuma itu, saudara, yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.